Berawal dari Korps Kesehatan Mahasiswa pada tahun 1962 dan kemudian terus berkembang secara bertahap hingga menjadi sebuah rumah sakit Syarif Hidayatullah pada bulan April 2007. Terletak di lokasi strategis, yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Rumah sakit Syarif Hidayatullah merupakan salah satu bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Visi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah menjadi rumah sakit bernuansa Islam yang memiliki citra positif dan mampu memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat. Dan misi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah melaksanakan integralisasi nilai Islam ke seluruh aspek manajemen pelayanan, mengupayakan kepuasan dan kesan mendalam kepada pelanggan secara berkelanjutan, memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang medis atau kesehatan kepada masyarakat, menjadi bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan nasional. Rumah Sakit Syarif Hidayatullah siap melayani pasien dan tanggap menangani semua permasalahan kesehatan, dan juga didukung oleh tenaga medis dan non-medis yang ahli pada bidangnya, bekerja secara profesional dan melayani dengan sepenuh hati. Klinik-klinik spesialis yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah dapat memenuhi semua layanan kesehatan pasien. Selain didukung dengan tenaga medis yang ahli pada bidangnya, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah juga didukung oleh fasilitas pelayanan penunjang medis yang lengkap. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk melayani Anda dan keluarga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda semua di rumah. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Yeni dapat berjumpa kembali dalam program Rotasi, obrolan seputar laktasi. Program Instagram Live rutin yang hadir menemani ayah bunda semua di rumah setiap hari Kamis pada minggu kedua dan minggu keempat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai mastitis dengan judul Yuk kenali dan cegah mastitis pada ibu menyusui. Narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Anjar Setiani. Beliau adalah dokter spesialis anak dan juga dokter konselor laktasi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Sebelum saya menyapa Dr. Anjar, izinkan saya mengingatkan ayah bunda semua di rumah, apabila memiliki pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, bisa langsung saja mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Anjar. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bagaimana Yeni. kabarnya, dok? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya, dok. Alhamdulillah. Ya, baik, dokter. Kita hari ini mau membahas mengenai mastitis ya, dok ya. Ya. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai mastitis, kan kita tahu manfaat ASI itu banyak sekali ya, dokter ya. Betul. Nah, selain ASI itu bermanfaat untuk seorang ibu, juga tentu untuk anaknya gitu ya, dok ya. Betul. Ternyata walaupun ini menyusui ini hal yang alami yang terjadi pada seorang ibu gitu ya, dok, tapi ada banyak kendala yang mungkin dapat dialami ibu ketika menyusui seperti itu. Nah, salah satu contohnya itu adalah peradangan payudara atau mastitis Betul. seperti itu ya, dok ya. Betul. Sebenarnya mastitis itu apa sih, dokter? Ya, betul Mbak Yeni. Jadi memang ini topik yang kita angkat karena banyak yang bertanya Ya, gitu betul. ya, Ketika dan kita lempar pertanyaan ya, kita dok ya. lempar pertanyaan di Instagram, dan ayah bunda Sahid Lovers ternyata pengen tahu tentang lebih detail gitu ya tentang mastitis ya. Betul tadi yang Mbak Yeni sampaikan bahwa peradangan payudara itu bahasa medisnya adalah mastitis gitu ya. Jadi terjadi bila payudara ini alirannya tidak lancar gitu ya, Mbak Yeni, sehingga terjadi penyumbatan, kemudian bisa ditandai dengan adanya benjolan atau pembengkakan. Warnanya itu merah di payudara, kemudian kalau diraba itu lebih hangat dibandingkan bagian payudara yang tidak merah gitu ya. Dan nyeri biasanya, Mbak Yeni. Oh, ada rasa nyeri. Ada rasa nyeri, betul, ada rasa nyeri, terus bisa disertai juga dengan ibunya demam. Nah, seperti itu. Nah, kok bisa ya terjadi seperti bagaimana, ini dokter, gitu? proses mastitis itu terjadi? Prosesnya. Jadi kebetulan saya bawa Phantom payudara ini ya. Nah, jadi ayah bunda Sahid Lovers, kalau kita lihat payudara itu bagian dalamnya, nah kira-kira seperti ini. Ada banyak saluran di payudara itu gitu ya. Nah, mastitis itu terjadi apabila ada satu atau beberapa saluran payudara yang tersumbat. Begitu. Jadi alirannya tidak lancar gitu ya. Nah, kemudian akhirnya terjadi bendungan ASI. Biasanya itu kalau kita raba ada seperti benjolan seperti itu ya, atau bengkak gitu payudaranya. Dan sebelum mastitis terjadi itu yang dirasa, Mbak Yen. Nah, begitu itu tidak ditata laksana dengan baik, maka akan menimbulkan proses radang pada payudara yang tadi jadi merah, jadi makin bengkak, juga, jadi nyeri, gitu ya, jadi demam, jadi panas rasa di payudara gitu ya kira-kira. Seperti itu, Mbak Yeni. Nah, selain tadi ada bendungan ya, dok ya, di ASI-nya itu gitu, ada sumbatan seperti itu ya, dok ya. Penyebab lainnya apa sih, dok? Seorang ibu tuh bisa terkena mastitis? Nah, ya, jadi ayah bunda, penyebabnya itu ada macam-macam. Jadi kalau kita pisahkan gitu ya, klasifikasikan, itu penyebabnya bisa yang terjadi pada ibu atau bisa terjadi pada bayinya, Mbak Yen. Penyebabnya gitu. dari bayinya. Dari gitu bayinya ya, dok, ya? gitu. Ternyata munculnya keluhannya di ibu, yaitu mastitis gitu ya. Nah, kalau dari ibu, karena proses terjadinya mastitis ini adalah pengeluaran ASI yang tidak lancar, itu bisa karena bra atau BH-nya yang ukurannya terlalu ketat. Iya. Jadi memang nggak boleh pakai nggak boleh, betul. ketat gitu ya, dok? Harus yang pas atau lebih longgar. Terus kemudian yang tidak berkawat, Mbak Yen. Oh, tidak boleh berkawat ya, Iya, dok, ya? kalau ibu menyusui sebaiknya tidak menggunakan BH berkawat. Termasuk yang berbusa juga nggak, dok? Termasuk yang berbusa juga, karena yang berbusa itu akhirnya menimbulkan tekanan kan di payudara gitu. Nah, itu nanti bisa menyumbat si saluran-saluran yang ada di dalam
payudara ini ayah bunda gitu ya. Atau ini juga Mbak Yen, kadang-kadang ibu-ibu itu suka pegang payudara kalau nyusuin begini ya. Dipencet gitu ya dok ya. Begini ya ayah bunda ya, seperti gunting gitu ya, menggunting payudara. Berusaha mengeluarkan gitu ya Iya, dok. betul. Ini berusaha mengeluarkan dan berusaha memasukkan payudara ke dalam mulut bayi supaya lebih mudah. Posisi seperti ini boleh, tetapi tidak boleh terlalu lama. Jadi pada saat awal memasukkan payudara ke mulut bayi boleh seperti posisi menggunting ini. Kemudian kalau bayinya sudah menghisap stabil, baru dilepas. Gitu. Lebih bagus seperti ini ya, menyanggah payudara ya gitu. Tapi kalau udah terbiasa posisi menggunting ini boleh, tapi ingat setelah bayinya stabil, tidak lama setelah dimasukkan payudara ke mulut bayi, ini harus dilepas gitu. Atau kadang-kadang mencet begini, takut hidungnya ketutup gitu ya. Jadi payudaranya ditekan, nah itu bisa menekan saluran ASI yang di dalam. Dan itu tidak boleh dilakukan gitu ya dok Iya, ya. itu tidak boleh dilakukan. Sebaiknya ya. tidak dilakukan, betul. Baik. Nah tadi kalau dok ini dari ibunya dokter, kalau anaknya betul. sendiri gimana nih Nah, dok? kalau anaknya sendiri, jadi memang pengosongan ASI pada payudara itu paling bagus adalah hisapan bayi, Yap, Mbak Yen, betul. gitu. Hisapan bayi, jadi bayinya ini menghisapnya harus efektif, harus bagus gitu ya. Kalau hisapannya itu tidak baik, misalnya hanya puting saja yang masuk ke mulutnya, kemudian akhirnya ibunya merasakan nyeri, Iya, karena lecet terus gitu ya dok. betul karena lecet, terus kemudian dok kok bayi saya nyusunya seperti menggigit ya, padahal belum punya gigi gitu kan. Nah itu berarti bayinya nyusunya tidak baik, hanya puting saja yang masuk dan itu bisa bikin lecet gitu. Kalau putingnya ini lecet Mbak Yen, kulit kita termasuk kulit di puting itu bagaikan pintu gerbang. Ya. Gitu. Kalau pintu gerbangnya terbuka, artinya putingnya lecet, kulitnya lecet gitu ya. Nah, itu berarti pintu gerbang terbuka lebar. Ya. Kuman dengan mudahnya akan masuk gitu ke payudara. Sedangkan di payudara ini kan isinya pabrik susu ya. Betul. Kuman itu juga seneng loh sama susu, sama ASI gitu ya. Jadi kalau ada kuman masuk semakin berkembang gitu di dalam payudara, nanti mastitisnya makin hebat, bisa jadi namanya abses gitu ya. Kalau abses ya jadi terbentuk ada nanahnya ya gitu di payudara. Nah itu yang bahaya gitu ya dok ya. Iya. Makanya penting sekali untuk si ibu ini mengetahui apakah menyusunya sudah benar atau tidak gitu ya dok ya. Betul. Baik dokter. Nah berarti termasuk juga kebersihan ya dok ya. Betul. Kebersihan ibu gitu sebelum menyusui harus cuci tangan terlebih dahulu seperti itu ya dok ya. Betul sekali Mbak Yani. Jadi kalau ada infeksi di payudara itu juga bisa menimbulkan lebih dalam lagi infeksinya di dalam payudara. Terus itu Mbak Yani, ibu-ibu kan suka skip pumping ya. Ya betul. Jadi misalnya ibu bekerja di kantor itu idealnya setiap 3 sampai 4 jam mengosongkan payudara. Kadang-kadang aduh meeting belum selesai gitu ya. Ditunda dulu gitu. Iya, akhirnya ditunda pumpingnya atau di skip gitu sehingga pengosongan ASI-nya juga terhambat gitu ya, pengosongan payudaranya tidak baik, itu juga bisa menimbulkan mastitis. Oke, gitu. baik. Jadi memang nggak boleh ditunda ya dok untuk pumpingnya. Ya, betul. Nah kalau kemudian dok misalnya ada pasien yang pernah sebelumnya riwayat mastitis, apakah itu juga jadi penyebab dia akan timbul mastitis lagi di kemudian harinya ketika menyusui dokter? Ya, jadi mastitis ini bisa berulang ya ayah bunda ya. Oleh karena itu kalau mudah-mudahan sih tidak terjadi ya, tapi seandainya terjadi mastitis itu harus dicari penyebabnya apa. Gitu, penyebabnya itu yang harus dihilangkan gitu ya supaya tidak berulang. Kemungkinan berulang bisa sangat bisa di payudara yang sama maupun di payudara yang sebelahnya gitu ya. Kalau hormon nih dokter, kan ini kalau misalnya ibu setelah melahirkan pasti ada perubahan hormon ya dok ya. Ini termasuk yang mempengaruhi nggak sih dok terjadinya mastitis? Ya, betul. Jadi kalau di masalah menyusui gitu ya, itu ada 2 hormon yang berperan ayah bunda. Ada yang pertama namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini yang bekerja dalam memproduksi ASI gitu ya. Satu lagi namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang bekerja, dia bertanggung jawab untuk pengeluaran ASI. Kalau ibu-ibu mastitis, payudaranya bengkak, berarti artinya produksinya sebetulnya oke nih, prolaktinnya. Tapi pengeluarannya yang tidak baik gitu ya, sehingga memang oksitosinnya yang terganggu gitu ya. Nah, oksitosin itu kalau bahasa awamnya tuh hormon cinta. Hormon cinta atau hormon bahagia gitu ya. Sehingga
kalau payudaranya bengkak gitu ya atau mastitis gitu, bagaimana kita membuat ibu itu nyaman? Misalnya mandinya air hangat, ya kan, Oke. sehingga payudaranya tidak terasa sakit gitu. Terus kemudian ada namanya pijat oksitosin ya, Ya. punggung ibunya dimasas gitu ya, kemudian alisnya, kemudian tumitnya gitu ya, apalagi kalau yang masas suami, Ya, ya itu kan? lebih lagi ya, Dok. Lebih lagi ya, lebih hormonnya Lebih lebih rileks lagi, terpicu lagi, akhirnya lebih keluar lagi iya, gitu ya hormonnya, Dok. betul sekali gitu. Oke, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Nah, dokter, kalau misalnya terjadi mastitis, apa sih dok penanganan yang harus kita lakukan nih? Ibu nih harus kayak gimana dokter? Apa harus Ya. dipijat seperti itu atau seperti apa? Apa langsung ke dokter kah atau gimana dok? Oke, baik. Nah, ibu, ayah bunda, kalau terjadi mastitis gitu ya, kalau terjadi mastitis yang bisa dilakukan pertama kali adalah tetap susuin bayinya. Tetap susuin bayinya supaya pengosongan payudaranya baik gitu ya. Kalau ibunya demam atau nyeri sekali tidak bisa ditahan, ibu boleh minum paracetamol. Paracetamol itu aman untuk ibu menyusui gitu ya. Untuk meredakannya dulu ya dok Betul, ya? untuk meredakannya dulu. Dan yang penting adalah tidak boleh dipijat. Oke. Payudara yang meradang itu tidak boleh dipijat karena pemijatan itu memicu peradangannya lebih hebat lagi dan mempercepat terjadi ke step selanjutnya yang lebih berat gitu, yaitu abses gitu ya. Oke, itu yang bahaya ya dok, Itu yang jangan bahaya. dihindari. Betul. Makanya tidak boleh untuk dipijat seperti itu ya Tidak dok boleh ya? dipijat kalau udah payudaranya merah nih, bengkak, merah, nyeri, udah jangan dipijat. Disusuin aja ke bayinya. Kalau misalnya dikompres gitu dok, apakah boleh? Boleh dikompres, boleh. Dikompres Ya, menggunakan kompres air boleh, betul. hangat atau air dingin dokter? Nah, jadi gini, kalau mau disusukan ke anaknya, itu boleh dikompres dengan air hangat karena ibunya supaya lebih rileks gitu ya. Nanti setelah disusukan ke bayinya gitu untuk kalau untuk mengurangin bengkak, misalnya disusukan tapi masih prosesnya kan masih ada ya, gitu. Itu baru boleh kompres dingin. Oh, oke, baik. Gitu ya. Pokoknya yang ibunya nyaman aja intinya Senyaman gitu, ibu ya, Dok, senyaman ya? ibunya. Betul. Baik, nah untuk pencegahannya sendiri nih dokter, ini kan pasti kalau tadi yang dokter bahas itu mengerikan ya dok ya, masih terjadi Mengerikan nyeri ya. gitu ya dok ya, gitu kan, demam juga, dan kemudian pasti menimbulkan rasa tidak nyaman gitu ya Ya. dok ya. Ini gimana sih dok biar kita tidak terjadi nih pada ibu menyusui? Ya, baik. Saya takut lupa nih Mbak Yen. Ya. Tadi kan Mbak Yen sampaikan apa langsung ke dokter gitu Ya, ya. Jadi betul. kalau memang ibunya itu ada demam, terus kemudian nyerinya hebat di payudara, baiknya memang segera ke dokter konselor laktasi gitu ya, atau ke polilaktasi gitu ya. Boleh ke polilaktasi kami. Kami ada setiap hari insya Allah kecuali hari libur nasional ya. Ya. Bahkan hari Ahad pun kami akan buka ya, kembali ya, gitu ya, buka Dok, ya? kembali ya gitu hari Minggu. Nah, jadi untuk pencegahannya karena tadi ayah bunda kan udah tahu ya penyebabnya ternyata karena aliran ASI-nya yang tidak lancar begitu. Tadi jadi misalnya berarti BH-nya pakai yang longgar, Ya. yang tidak berkawat gitu Yang ya. tidak berbusa gitu Yang ya, tidak Dok? berbusa, betul. Terus kemudian pengosongan payudaranya rutin. Kalau di kantor ya berarti 3 sampai 4 jam gitu ya. Kalau di rumah itu kalau di rumah tuh sebenarnya lebih enak ya Mbak Iya, Yani lebih karena enak. ada bayinya Betul. ya. Jadi bayinya begitu mulai terasa Semaunya aja gitu ya, Dok? payudaranya mulai terasa penuh nih, pasti bunda yang lagi nyusuin tahu ya gimana rasanya ya. Nah, itu langsung disusukan ke bayinya gitu ya. Tidak usah kalau bayinya itu bayi yang bukan prematur ya, bayi yang bukan prematur itu tidak usah dijadwal. Nggak usah harus 2 jam sekali, Iya, harus misal 3 jam itu nggak usah. Memang harus semaunya bayi aja ya dok ya? Semau bayinya aja gitu ya. Dan harus sampai kosong payudara. Jadi misalnya bunda menyusui di payudara kanan misalnya gitu ya. Biasanya bayi yang haus itu hanya perlu waktu sebentar untuk menyusu, kemudian dia tenang gitu ya. Nah itu pasti payudaranya belum kosong dong. Nanti pada saat periode menyusu berikutnya itu masih yang kanan tuh. Oh masih tetap disusui yang kanan ya dok? Yang kanan sampai kosong. Sudah kosong, bayinya masih pengen nyusu baru pindah ke payudara sebelahnya
Kira-kira seperti itu ya Baik, Mbak ya. berarti harus menyusui di kanan dan kiri ya dok Iya, ya, tidak boleh betul. hanya di salah satu bagian saja. Betul. Apakah kalau misalnya seorang ibu menyusui hanya misalnya saya nyamannya di sebelah kanan aja gitu, itu bisa menimbulkan mastitis juga kah dok? Bisa, karena payudara yang satu lagi kan Tidak pengosongannya efektif tidak ya dok efektif ya? ya, tidak baik. Dan ayah bunda pengosongan dengan alat pompa itu tidak lebih baik dibandingkan dengan hisapan bayi. Jadi termasuk untuk pencegahan tadi Mbak Yeni ya, jadi ayah bunda juga harus tahu bahwa oh ini bayi saya ngisepnya bagus nih, baik nih gitu ya. Tandanya apa? Tandanya ibunya tidak sakit. Tandanya apa? Tandanya bayinya setelah nyusu itu tenang, kenyang, nggak rewel gitu ya. betul. Kalau terus nyusunya tuh biasanya ya antara 20-30 menit lah kira-kira ya, nggak usah dipatok gitu. Kalau bayinya nyusu terus sampai lebih dari 1 jam, nah itu tanda tanya, kenapa nih? Ada Kok apa gitu ada ya dok apa ya? gitu? Kok bayi saya nggak kenyang-kenyang? Nggak Nah betul. gitu ya, sebaiknya kalau seperti itu segera bertemu dengan dokter konselor laktasi. Baik. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kunjungan ke dokter konselor Ya. laktasi, mungkin kalau misalnya ada ibu yang mungkin baru nih dokter, belum tahu. Sebenarnya sebaiknya kalau ke dokter laktasi itu harus bersama babynya kah atau misalnya ada masalah sama ibu, ibunya aja yang datang. Ini gimana, Dok? Nah, pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Jadi Mbak Yeni dan ayah bunda menyusui itu kan berpasangan, Ya. ibu dan bayi gitu ya. Yang tadi, jadi sebenarnya ada persoalan di bayinya nih, nyusunya nggak baik gitu ya. Ternyata ibunya jadi mastitis gitu ya. Jadi memang kalau berkunjung ke dokter laktasi, entah keluhannya di ibu, entah keluhannya di bayi, ibu dan bayinya harus datang dan ayahnya juga harus ikut. Oke. Jadi semuanya ya dokter yang terlibat, Semuanya, betul termasuk gitu. ibu dan bayinya gitu Iya, ya. ibu dan bayinya wajib ikut. Misalnya ibunya mastitis nih, bayinya biar di rumah aja deh, takut ke rumah sakit gitu ya. Itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Karena dokter laktasi akan memeriksa ibu, akan memeriksa bayinya, kemudian memeriksa bagaimana proses menyusunya. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya mastitis ini hal yang normal nggak sih dok terjadi sama ibu menyusui? Tidak normal ya. Jadi kalau payudaranya penuh, bengkak, mungkin sesuatu yang normal yang bisa. Tapi kalau sudah berlanjut ke mastitis, berarti ada sesuatu yang harus kita cari tahu penyebabnya apa, gitu. Nah, apakah mastitis ini bisa sembuh dengan sendirinya gitu? Apakah ada step selanjutnya kalau misalnya sudah parah akan menjadi apa, seperti apa? Itu gimana dokter? Ya, jadi kalau mastitisnya ringan sekali gitu ya, merahnya samar-samar, ibunya tidak demam, misalnya seperti itu, dengan pengosongan payudara yang diperbaiki, bisa membaik. Tapi kalau semakin sakit, semakin merah, semakin luas area yang merah, ibunya demam, itu kita perlu obat. Jadi ibunya kita berikan obat untuk meredakan radangnya, sambil kita cari tahu penyebabnya apa. Gitu. Baik. Nah, kalau pemberian obatnya ini pasti kan untuk ASI nih dok, si ibu pasti menyusui. Tentu kan dokter akan memilihkan yang baik aman. gitu ya, yang Betul, aman gitu ya dok ya. Betul, iya Untuk betul. ibu. Jadi Dan makanya itu yang sebaiknya ke dokter ya ke Mbak dokter Yeni gitu ya, Dok. Kalau mengobati sendiri istilahnya begitu, khawatirnya nanti mempengaruhi ASI dan bisa ke bayinya. Baik dokter. Kemudian kalau yang tadi saya tanya, ini kan terjadi biasanya mastitis itu terjadi di salah satu payudara dokter. Apakah ada kemungkinan nih, dok terjadi di kedua payudara ibu dok? Bisa. Oh, Bisa, terjadi. iya Oh, bisa. oke. Jadi misalnya ibunya apa tadi? Atau pakai alat pompa yang corongnya terlalu kecil. Nah, kan corong pompa itu ada berbagai ukuran ya, itu harus disesuaikan dengan ukuran payudara ibu, puting payudara ibu gitu ya. Misalnya terlalu kecil, yang dipompa kan payudara kanan, payudara kiri. Jadi itu bisa terjadi di dua-duanya. Oke, jadi sangat besar kemungkinan terjadi Sangat pada besar. keduanya gitu Sangat ya, Dok, besar ya? terjadi, betul. Baik, berarti kemudian kalau yang tadi sudah kita bahas di awal, kalau mastitis ini bisa kambuh lagi ya dok Iya. ya? Berarti tergantung dari pengosongan air susu. Air susu, betul. Dan penyebabnya Mbak Yeni mungkin ya. Oke. Jadi mastitis yang pertama itu penyebabnya apa? Itu kita harus atasi. Kalau kita tidak atasi, ya kemungkinan berulangnya sangat besar. Kalau misalnya tidak diobati nih dokter, misalnya ibunya karena takut nanti dengar bakal ada operasi kah atau apa sih dok?
efek jangka panjangnya kalau itu Iya. nggak diobati? Iya, jadi kalau mastitis tidak ditata laksana dengan baik, itu bisa berlanjut ke tahap yang lebih hebat gitu ya, Mbak Yeni, namanya abses. Jadi yang awalnya jaringan payudaranya itu padat karena proses radang, itu jadi melunak, berubah menjadi nanah gitu. Dan nanah ini harus dikeluarkan gitu. Pengeluarannya bagaimana? Itu dokter bedah ya yang memiliki kompetensi itu gitu. Baik, dokter. Ya, terima kasih atas penjelasannya dokter mengenai mastitis, sangat jelas sekali yang dokter Anjar sampaikan. Izin saya boleh buka interaktif ya dok ya? Ya, boleh. Ayah bunda yang mau bertanya silakan sambil menunggu ayah bunda semua di rumah. Saya mau bacakan DM yang sudah masuk ya dokter. Boleh. Ini dari @ayuratna. Dok, walaupun habis operasi tetap harus pumping tidak? Operasi payudara ya, berarti mungkin maksudnya operasi abses ya gitu. Ya, jadi ayah bunda pada prinsipnya adalah pengosongan payudara itu harus terus kita jaga dengan baik gitu. Jadi meskipun habis operasi tetap harus dikeluarkan. Nah, hati-hati alat pumping itu kan kekuatannya lumayan ya Mbak Yeni ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa pumping itu tidak bisa sama bagusnya atau menyamai dengan hisapan bayi. Jadi yang paling bagus adalah meskipun pasca operasi abses itu tetap disusukan ke bayinya, atau kalaupun diperah begitu, diperah menggunakan tangan. Tapi tetap paling bagus disusukan ke bayinya. Baik. Jadi nggak masalah, tapi yang lebih bagus adalah dari bayinya sendiri ya? Iya, dari bayinya sendiri. Oleh si baby itu ya, betul. Dan alhamdulillah di rumah sakit kita ya Mbak Yeni, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah ini kita menjadi pusat rujukan laktasi di Tangerang Selatan. Dan kasus-kasus mastitis dan abses mame ini banyak sekali yang dirujuk ke kami. Dan untuk kasus-kasus yang abses payudara itu kita punya tim juga, dokter spesialis bedah yang beliau juga memiliki ilmu laktasi yang baik, sehingga ibu-ibu yang abses itu dioperasi di rumah sakit kami, kemudian ibunya tetap bisa menyusui, bayinya tumbuh kembangnya tetap baik, begitu. Masya Allah, alhamdulillah ya dokter. Alhamdulillah. Ya, di Tangerang Selatan udah ada nih rumah sakit rujukan laktasi ya, jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah aja. Selanjutnya ya dokter, dari @hajri_ana, Bismillah, benjolan di payudara kananku terasa keras dan nyeri. Saya sedang menyusui dan 2 minggu lalu sempat demam dan benjolannya masih kecil kayak kacang tanah. Dan sekarang makin besar dok. Apakah itu abses? Bagaimana penanganannya? Iya, Bunda, jadi sebaiknya kita periksa langsung ya. Itu bisa sumbatan sehingga ASI-nya terbendung, atau kita bahasa medisnya galaktokel bisa. Itu bisa pre-mastitis, jadi proses yang terjadi sebelum mastitis gitu ya, bendungan ya, bendungan ASI begitu. Atau abses juga bisa. Nah ini nanti kita akan periksa langsung, terus kemudian kalau diperlukan kita akan USG. Mbak Yeni, ya kita akan USG, betul, payudaranya ibu, benjolannya kita USG, akan terlihat ini isinya apa. Apakah ASI, apakah nanah gitu ya, seperti itu. Dan jangan lupa kalau berkunjung ke dokter konselor laktasi, bayinya juga diajak Bunda. Jadi kita bisa tahu penyebabnya di mana nih gitu, di bundanya atau di bayinya ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya dokter dari @ratiyuningsi. Baru 3 hari rasanya payudara saya yang sebelah kanan berasa lebih padat dari yang kiri. Pas diraba-raba seperti ada gumpalan gitu di bagian mendekati ketiak dan bagian atasnya terasa padat banget. Saya nggak tahu itu harus disebut benjolan atau apa, karena ketika duduk terasa ngejendol gitu katanya dok. Dan kalau ditekan dia kenyal-kenyal dan pindah. Tapi kalau berbaring ambiar kayak nggak ada jendolan sama sekali. Dan nggak sakit sama sekali, makanya saya takut plus bingung juga itu kenapa. Saya mengira karena ASI tersumbat karena masih menyusui dan anak saya usia 13 bulan. Masih belum periksa ke dokter, saya harus bagaimana dok? Ya, ini hampir sama sebetulnya ya dengan hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ya Mbak Yeni ya. Jadi sebaiknya Bunda bertemu dengan dokter konselor laktasi dan bayinya diajak. Mungkin kita perlu USG untuk kasus Bunda Rati ini ya. Kita perlu USG, nanti kita lihat apa sih sebenarnya benjolannya ini begitu. Dan jangan ditunda ya dok? Ya, jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Harus nanti segera gitu ya betul, dok ya? Betul.
bisa makin besar dan bisa meradang. Seperti yang pertanyaan sebelumnya kan makin Iya, besar ya, betul, dari semakin besar. kecil sebesar kecil, kacang terus biji jadi kacang. membesar ya. Baiknya segera bertemu dengan konselor laktasi kami di sini. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Selanjutnya dari @selfie Meoruni. Kalau payudara sering nyeri pada busui itu kenapa ya dok? Nggak ada benjolan tapi nyeri kayak di sayat-sayat. Nggak bengkak juga tapi cuma payudara sebelah aja. Ya. Ini kayak tanda-tanda ya dok ya. Ada tanda, iya. Jadi ada namanya ini Mbak Yeni, ada namanya Raynaud syndrome ya, Dina. Raynaud syndrome. Raynaud syndrome itu terjadi karena hisapan bayi yang tidak baik, kemudian sehingga seperti menjepit gitu ya hisapan bayinya itu, sehingga aliran darah ke payudara itu menjadi tidak baik, terutama di daerah puting dan areola, karena di situ banyak sekali syaraf-syarafnya gitu ya. Sering ditandai dengan adanya warna yang pucat pada puting pada sesaat setelah bayi menyusu gitu. Itu nggak mudah melihatnya karena hanya terjadi beberapa detik saja terus langsung berubah warna menjadi normal lagi gitu ya. Bisa terjadi seperti itu, atau bisa juga infeksi. Hati-hati, infeksi pada kulit misalnya gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan rasa yang nyeri dan panas di payudara, atau ya tadi premastitis ya. Proses sebelum mastitis itu juga bisa dirasakan nyeri seperti di sayat seperti itu. Baik, Jadi dokter. mungkin jangan ditunda juga, sebaiknya segera periksa supaya tidak berlanjut ke tahap selanjutnya gitu ya. Baik dokter. Kemudian terakhir nih dokter dari @askia Putri. Kalau mau ke dokter spesialis apa? Ke dokter konselor laktasi. Ya, ke dokter konselor laktasi. Bisa ke poli laktasi rumah sakit kami, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, hari Senin Sampai dengan Sabtu? sampai dengan Ahad. Oh, Ahad Mbak Yeni, ya, Dok? ya. Sudah terupdate Sudah nih, terupdate nih jadwalnya, jadi setiap hari Ayah Bunda jam 9 sampai jam 12, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kami libur hanya pada saat hari libur nasional saja. Jadi hari Ahad tetap masuk, tetap setiap hari berarti setiap ya, hari Dok? gitu ya. Ya, jadi Ayah Bunda yang Alhamdulillah. bekerja silakan bisa hari Sabtu, bisa hari Ahad untuk berkunjung ke kami. Baik dokter. Terima kasih atas jawabannya dok. Ini waktu nggak kerasa sudah hampir 30 menit kita bersama-sama ya dokter. Masya Allah. Kita sudah di penghujung acara pada siang hari ini. Menarik sekali topik yang pada hari ini. Jadi memang kita harus ibu menyusui itu harus pintar ya dok ya, pintar merasa juga nih. Betul. Kalau ada kendala atau apa, jangan cuma dirasa, karena sejatinya tuh menyusui itu menyenangkan deh dok Iya, ya, bikin betul. nyaman. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan atau misalnya sakit dan lain sebagainya, itu harus curigai ada apa nih sebenarnya ya dok. Ada ya. apa sebenarnya begitu, atau Baik. misalnya saya yakin perasaan seorang ibu itu sangat peka. Ya. Jadi misalnya gini, anaknya nyusu terus gitu ya, lama 1 jam lebih, kemudian berhentinya juga mungkin hanya sebentar ya, 30 menit atau 1 jam misalnya, tidur, bangun lagi, nyusu lagi gitu ya. Ya. Jadi seperti tidak kenyang-kenyang nih bayinya gitu. Itu juga sesuatu yang tidak normal. Sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter konselor laktasi gitu ya. Terus memang sebenarnya wajar betul ya Mbak Yeni yang proses menyusui ini. Kalau dipersiapkan lebih awal gitu ya, jadi sejak hamil, ayah bunda misalnya sudah punya informasi, sudah pernah ketemu dokter laktasi. Jadi ketemu dokter laktasi itu pada saat sebelum melahirkan juga justru itu penting juga ya dok iya, ya. justru itu penting banget gitu ya. Baik, kesimpulan dokter sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan masuk ya dari dapurhala.id. Terakhir ya dokter ya. Iya. Selamat siang dok, ingin bertanya apakah mastitis bisa mempengaruhi kualitas ASI? Ya, baik. Jadi mastitis ini tidak mempengaruhi kualitas ASI. Ya. Insya Allah kualitas ASI itu dijaga oleh Allah, gitu ya. Bahkan ibu yang abses pun gitu kualitas ASI-nya tetap baik, gitu. Masya Jadi Allah. mungkin kalau tidak ditata laksana dengan baik itu bisa mempengaruhi produksi ASI, Mbak Yeni. Produksi Jadi ASI-nya bukan produksi kualitasnya ASI-nya dok bukan ya. kualitasnya Ya. gitu. Jadi mungkin volume ASI-nya yang bisa berkurang lambat laun gitu ya. Tetapi untuk kualitasnya itu tetap oke, tetap bagus dan tetap yang terbaik gitu ya. Masya Allah, karena memang ciptaan Allah ya dok ASI Iya. itu. Jadi nggak bisa terkontaminasi yang gimana-gimana untuk Iya, kualitasnya ya dok ya. betul, Sudah betul. dipastikan pasti ini yang terbaik untuk buah hati kita ya dok Iya, ya. betul. Baik dokter, sebelum saya tutup mungkin boleh kesimpulan dokter untuk
tema kita pada hari ini, dokter? Ya, baik. Ayah Bunda Sahid Lovers, jadi jika ada persoalan pada ibu menyusui, persoalannya baik di ibu maupun di bayi, maka itu bisa berpengaruh gitu ya terhadap proses menyusui dan tumbuh kembang bayi. Silahkan berkonsultasi dengan dokter konselor laktasi kami terbuka dan bisa menghubungi email rumah sakit, nanti juga bisa kami jawab, dan kalau memang diperlukan harus diperiksa langsung, maka silahkan datang ke Polilaktasi Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Baik, terima kasih sekali Dokter Anjar untuk Terima hari kasih, ini Mbak ya dokter Yeni. ya, menarik sekali tema kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat dan nanti bisa jadi amal jariah untuk dokter di kemudian hari ya dok ya. Amin, insya Sharing Allah. untuk hari Amin, ini. amin. Baik, Syahid Lover semua ya bunda di rumah, untuk yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai jadwal praktek dokter Anjar atau fasilitas konselor laktasi di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, ayah bunda bisa langsung saja mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di nomor 08179125 960, atau bisa juga ke helpline laktasi kami nih ya di 0813 80 80 3381. Baik, saya Yeni Arfiani dan Dokter Anjar pamit undur diri. Sampai ketemu dalam program rotasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.